Rahayu, Sugeng Dalu Sederek Nuwun Sewu dimanapun jenengan berada. Saat ini saya berada di Jalan Pramuka dan saya berada persis di tengah-tengah jembatan yang tahun 90-an itu terkenal dengan banyak sekali pocongnya. Untuk lebih lanjutnya langsung aja kita telusuri Jalan Pramuka sembari saya juga menceritakan tragedi yang ada di sepanjang Jalan Pramuka ini. Monggo dilanjut. Halo Sederek Nuwun Sewu, sekarang kita mencoba untuk menelusuri sepanjang Jalan Pramuka, ya, yang tepatnya berada di Semarang. Nah, saya ingin menceritakan sedikit kejadian di era tahun 90-an. Menurut orang-orang yang pernah lewat di sini, itu biasanya banyak orang mancing, guys, Sederek. Tapi ini bener-bener sepi. Ada sih yang lewat 1-2 motor dan ini bener-bener sendiri. Jadi dulu kisahnya banyak pengendara yang lewat di sini itu kayak sering diboncengin sosok pocong. Astagfirullah, tak kira tuh di sana ada orang, guys. Soalnya dari ekor mata ngeblur. Parah ngeblur. Ini ngeblur parah ya. Nggak fokus. Jadi ekor mata tadi itu kayak ada orang yang duduk di sebelah sana. Tapi pada kenyataannya nggak ada siapa-siapa kan. Nah, oke, kita lanjut ya. Sering sekali orang yang bercerita bahwa di tempat ini banyak pocongnya. Tapi kalau saya sendiri belum pernah mengalami, melihat, atau harapannya sih jangan ya, ini kayak gini ya, atau ditunjukin sosok tersebut. Dan di sini juga ada tragedi yang memilukan. Nah, kita langsung aja naik di sana. Tragedi adanya pembunuhan yang mayatnya dibuang di sini, ada yang dibunuh di tempat lain terus kemudian mayatnya dibuang di sini, itu juga ada. Kebanyakan sih seorang wanita ya, kebanyakan seorang wanita, ya kan. Nah, pernah Mas Bu sendiri mendapat cerita dari seseorang yang mengalami kejadian mistis di sini ya. Jadi dia itu naik mobil, terus kemudian ada seorang perempuan yang di jalan itu nyegat ya, menghentikan kendaraannya. Dia menghentikan kendaraannya sampai sana enggak, tapi kejauhan. Saya sih takutnya orang ya, bukan sosok, tapi takutnya itu mah justru orang, bukan sosok sih, kayak gitu. Nah, jadi itu dia itu ditumpangi seorang wanita yang wanita muda ya, yang dia tuh kayak bawa bungkusan plastik gitu ya, di daerah sekitar sini. Nah, di dalam mobil aku tuh ceritanya tuh lupa ingat ya lupa ya ingat kan, kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba itu ceweknya itu nyampe mana belum diturunin tapi tiba-tiba kayak ngilang gitu kan. Itu pernah cerita di salah satu radio di Semarang yang menanggapin Mas Bu sendiri. Ini suasananya kayak gini. Sebenarnya nggak serem sih, cuman sejarah dari tempat ini memang benar-benar membuat orang itu semakin penasaran kan, semakin penasaran untuk tempat ini tuh apa kayak gitu. Tapi pada kenyataannya memang saya tidak melihat apapun, cuman memang ada sedikit tadi dari ekor mata melihat kayak orang duduk ya di sebelah sana. Tapi setelah ditengok dan disenterin itu nggak ada, anggap aja itu halusinasi. Nah, seperti ini ya kan. Jadi bisa dilihat sendiri ya, Sederek Nuwun Sewu, di sana itu sudah rungkut banget ya kan, sudah memang benar-benar lebat banget pohonnya. Tapi di sana itu ada kayak area pemancingan yang mangkrak. Kayaknya dulu tuh pernah direview deh sama teman-teman Nuwun Sewu, kayak ada suara
gitu. Dengar nggak sih? Ya kan? Ya seolah sih ya, kayak ada yang apa ya, kayak seolah itu burung disambut sama burung, seolah itu ada yang mantau. Tapi pada kenyataannya memang saya tidak mendapatkan apapun ya, saya tidak melihat apapun. Cuman tadi saya masih meragukan apa yang dilihat dari ekor mata saya, ya kan? Itu beredarnya kisah banyaknya pocong di daerah sini di tahun 90-an. Banyak yang bersaksi bahwa mereka itu memang benar-benar diganggu, ya kan, di sepanjang jalan inilah. Seperti itu. Saya nggak ada apa-apa ya, saya nggak menangkap apapun. Tuh jalan yang di sana itu memang kelihatan serem banget sih ya. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang sejarah tempat ini, jalan ini, sepanjang jalan ini, nanti bisa Mas Bu yang menjelaskan. Oke, baik, sederek dan Nuwun Sewu, tetap ikuti review dan Nuwun Sewu, tempat serem, mitos, mistis, dan budaya. Thank you sudah menyaksikan The Nuwun Sewu. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe. Salam Rahayu. Kali ini langsung aja bersama Mas Bu. Jalan Pramuka ini selain mistisnya yaitu pocong, banyaknya pembuangan mayat, banyaknya pembunuhan di sini, ya kan. Banyak juga kesaksian dari pengendara yang melewati jalur ini yang mengatakan bahwa mereka sering diganggu sosok pocong. Contohnya seperti motornya dibonceng, ya kan Mas, dibonceng pocong. Terus ada juga yang bersaksi dirinya itu di jalan diberhentikan seorang wanita untuk dinunuti ya, atau ditumpangin. Ya, tapi terus merasa tidak pernah menurunkan wanita itu di suatu tempat, tahu-tahu nggak ada wanitanya, kayak gitu. Itu gimana Mas cerita dari riwayat dari Jalan Pramuka ini? Ya, sebelumnya saya Nuwun Sewu ya. Memang di sini Jalan Pramuka ini sudah terkenal, bisa dikatakan angker ya. Pertama di era 90-an ya. Karena pada saat itu belum banyak lampu seperti sekarang ini. Seperti itu, dan juga memang vibe-nya itu kalau sudah masuk sini itu memang pesan mistisnya, seram ya Mas ya, pesan seramnya, pesan angkernya itu terlihat sekali. Wingit banget kan. Dan memang Nuwun Sewu di sini juga rawan, Nuwun Sewu dulu itu rawan begal dan juga rawan dalam tanda kutip atau mistis ya, seperti itu. Dan memang pada tahun-tahun itu pernah ada seseorang yang saat itu rombongan naik motor Mbak. Rombongan naik motor ya, terus kemudian yang satunya itu tidak berboncengan. Nah, pada saat perjalanan pulang saat itu karena Nuwun Sewu motor yang tidak berboncengan itu ya, belakangnya kan temannya berboncengan, kayak ada interaksi ya, kayak ada tetesan air ya, mungkin embun dari dalamnya ya Mas ya. Nah, saya teruskan lagi. Kemudian teman yang di belakang ini melihat, contoh si A gitu ya, si A ini boncengin siapa? Setelah kemudian Nuwun Sewu diselip atau si teman yang belakang ini mendahului, loh kok Nuwun Sewu sosok pocong. Sebenarnya banyak cerita ya, karena ini kan hanya salah satu ya, salah satu cerita yang pernah diceritakan juga kepada saya. Berarti itu yang menyaksikan malah justru temannya. Iya. Baik. Terus kemudian yang dibonceng ini mah justru kaget, loh kok saya kok ditinggal seperti itu. Terus pada waktu sudah keluar
sampai dengan jalan raya itu barusan cerita kalau tadi diboncengi sosok pocong. Dan semua teman-temannya juga menyaksikan. Betul sekali. Dan juga kalau kita flashback ke belakang, memang jalur ini pernah dilewati Nun Sewu untuk jalan para pejuang. Ya, yang saat itu Nun Sewu ada hubungannya dengan pertempuran 5 hari di Semarang juga. Oh iya. Kemudian di tahun 47 itu juga Nun Sewu digunakan untuk pasukan Hizbullah yang dari Solo, yang saat itu mengawal sekutu dari Semarang ini. Terus kemudian nanti ada hubungannya dengan Gedung Kuning, terus kemudian Bergas ya. Terus kemudian nanti ada hubungannya juga dengan perang Palagan-Ambarawa seperti itu. Mungkin itu kalau diceritakan memang panjang sekali ya. Betul Mas, sekali. ya. Mungkin nanti suatu saat kita akan podcast khusus membuka sejarah dari Jalan Pramuka ini. Angker tidak sekedar angker, wingit tidak sekedar wingit, tapi ternyata jalan ini memang penuh sejarah ya. Ada satu lagi cerita yang pernah diceritakan kepada saya. Karena pada saat itu ada seorang yang naik mobil sendiri, terus kemudian Nun Sewu, seperti apa yang tadi dikatakan Mbak Nina di depan tadi, Iya. ditumpangi oleh seorang wanita. Iya, seperti itu. Dan ternyata setelah beberapa hari atau apa ya sebelumnya, setelahnya ya, Iya. dia itu mengetahui bahwa di situ itu bekas ditemukannya mayat perempuan. Jadi bisa dikatakan selang waktu seminggu dia memang mendapat ada informasi. kejadian Nun Sewu, seorang wanita yang dibunuh di daerah sekitar sini. Dan pada saat itu juga Nun Sewu yang ditumpang ini juga agak aneh. Anehnya pada waktu naik ya, karena orang yang pakai mobil itu ini tuh hendaknya tuh tiba-tiba naik, tapi naiknya di belakang tidak di depan. Gitu. Karena memang saat itu tujuan yang dituju juga sama dengan yang Satu Nun jurusan Sewu, ya. bahwa apa yang mobil tersebut, terus akhirnya dan kemudian Nun Sewu hilang di pertengahan Nun Sewu di daerah atas sana. Nah, pada saat itu sempat kaget bapaknya itu, karena di situ kan ada Nun Sewu Pak Ogah yang ngatur jalan yang itu, nyebrangin jalan mobil, motor. Terus sempat menengok ke belakang, kok nggak ada nih wanitanya. Sempat tanya dengan tetangginya berangin jalan itu, Mas lihat wanita yang di dalam mobil ini. Loh, dari tadi itu bapak sendirian. Oh, berarti bisa diartikan mobil tersebut itu terlihat berapa orang itu dari luar itu terlihat kacanya terang ya Mas ya? Ya, bisa dikatakan agak terang seperti itu. Okay. Dan memang juga Nun Sewu di titik ini ada satu titik pertemuan, bisa dikatakan titik pertemuan frekuensi astral. Kalau saya bilang seperti itu. Jadi ada sebuah titik terberat yang dimana di situ tempat mengumpulnya suatu energi yang besar gitu. Betul sekali. Dan di sini juga di sungai ini juga sering Nun Sewu terjadi suatu penampakan astral juga. Iya. Betul. Tadi itu sebenarnya pas saya review Mas, di ekor mata saya itu memang ada sosok yang sedang duduk, ya kan. Tapi ketika saya senterin dan saya arahkan kamera di tempat yang ekor mata saya melihat itu memang kosong ternyata. Bisa dikatakan itu ada kayak apa ya, tembok ya, kayak bu itu ya kalau orang Iya gitu. betul. Ya. Itu entah bu apa sih, saya nggak begitu. Tapi kayaknya memang kayak ada tempat untuk duduk sih ya. Gitu, ya. Dan memang Nun Sewu dulunya terkadang itu di situ juga sering duduk Nun Sewu, sosok yang sering disebut dengan kuburan. Oke. Ini kalau sekarang bagi sedaya Nun Sewu yang ingin melintas saja, tidak usah takut. Karena memang pada kenyataannya Sekarang vibes-nya itu sudah beda dengan tahun 90-an. Karena kalau dibilang banyak begalnya, saya percaya ya Mas. Karena sport jalannya itu memang dulu gelap ya. Saya
saya merasakan sekarang aja sudah kayak ngeri banget kalau kita lewat sendirian dan benar-benar tanpa penerangan jalan, apalagi di era tahun-tahun segitu kan gitu Mas. Ya ini kita ini take ini jam 2 ya, jam 2 lebih ini ya. Betul. Itu terakhir lihat HP jam 2 lebih 15. Dan ini juga non saya barusan ada yang lewat juga. Tetapi kalau dulu di tahun 90-an itu jam 10 aja udah sepi ya. Iya, jangankan jam 10 non sewu. Istilahnya sudah di atas maghrib, di atas isya maaf ya. Di atas sudah sangat sepi sekali. Oke Mas, mungkin karena di jam-jam segini itu jam kreditnya truk-truk tangki lewat ya, truk sayur lewat juga. Mungkin sementara untuk sampai di sini dulu aja ya, untuk kejelasan tentang Jalan Pramuka. Bila sederek dan nuwun sewu mempunyai cerita tersendiri tentang jalan ini, bisa komen di kolom komentar. Atau yang tahu pernah lewat jalan sini terus ada kejadian apapun, bisa juga share cerita di kolom komentar. Walaupun sepi, kadang masih banyak pemancing yang memanfaatkan ya sungai ini untuk mencari ikan. Sederek dan nuwun sewu, mungkin seperti itu aja tayangan review kali ini. Ada pesan yang mungkin mau disampaikan sama Mas Put? Ya, mungkin saya kalau saya berpesan intinya bagi sekali lagi bagi sederek nuwun sewu dengan teman-teman yang kemungkinan jalur ini adalah jalur keseharian sederek nuwun sewu, jangan takut ya, karena memang sekarang sudah banyak berubah. Yang pasti jika lewat sini tidak lupa juga ya kita berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya diberi keselamatan seperti itu. Dan seperti biasa di akhir acara, jika ada salahnya saya nuwun sewu, jika ada benarnya saya nuwun sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Nia mohon undur diri dan Mas Put undur diri. Salam Rahayu.